Lembaga Alkitab Indonesia berikan judul Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan melihat, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku perbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke laut, ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan kedua, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, berita yang kita baca dan dengarkan hari ini bukan ilustrasi, tetapi ini kejadian nyata ketika Yesus dalam pelayanannya bersama murid-murid. Yesus merasa lapar adalah sebagai manusia, ya. Tetapi ingat, 100% manusia, dia 100% Allah. Amin. Di dalam perjanjian lama, nama Yesus sudah ada, ya. Tetapi dia tidak menggunakan kata Yesus, tetapi dia pakai kata Yesua Hamasiah. Kata Yesua itu, kata Yesus itu diadopsi, ditarik dari nama Yesua. Itulah nama Allah. Jadi pada waktu orang bilang Yesus itu sudah ada sebelum dunia diciptakan, itu di masa perjanjian lama. Kenapa? Karena Yesus itu adalah Allah, ya. Tetapi dia hadir ke dunia ini yang membuat orang bingung. Kenapa? Karena dia pakai, caranya dia datang, dia pakai cara manusia. Waktu dia ibunya hamil, melahirkan secara manusia. Jadi dia lahir dari keluarga kecil, keluarga tukang kayu, sehingga orang-orang di sekitar itu mereka tidak yakin, kok bisa jadi Tuhan? Dan ini kan tetangga saya, ini kan papanya ini, tetenya ini saya tahu, kok bisa jadi Tuhan? Itu makanya Alkitab berkata Yesus tidak dihargai di Nazaret, kota asal. Maunya mereka itu dia datang secara spiritual, secara ajaib, muncul tiba-tiba Yesus muncul. Maunya mereka seperti itu. Makanya tadi malam waktu kita ibadah di sini, waktu doa di Yohanes pasal 4 itu, perempuan Samaria menyampaikan kepada Yesus, kami tahu bahwa Mesias yang disebut Kristus itu akan datang dan akan menyampaikan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa kepada kami. Yesus mengatakan apa? Akulah dia. Amin. Nah, Yesus merasa lapar. Dia lapar secara manusia. Tetapi apa? Pada waktu mereka berjalan, dia melihat pohon ara yang rimbun.
pohonnya rimbun tetapi buah satu pun tidak ada. Pada waktu pohon ara itu tidak berbuah, tidak menemukan buah satu pun. Yesus mengatakan, mulai hari ini engkau tidak akan berbuah lagi sampai selama-lamanya. Dan ketika itu juga langsung kering. Ini dia punya kalimat ini dasar. Kenapa? Karena punya kuasa. Tadi dia lapar secara manusia, tetapi yang kedua, pada waktu dia tutup itu bukan manusia lagi, tetapi secara spirit, surga. Di situ kealahannya, ketuhanannya muncul. Amin. Jadi ayat ini adalah berbicara tentang simbol kemunafikan. Pohon ara ini simbol kemunafikan. Dia hanya rimbun dan bagus, tetapi dia tidak mengeluarkan buah. Dan ayat ini juga merujuk kepada bangsa Israel. Mereka gagah, mereka rimbun, mereka luar biasa berkeras, tetapi mereka gagal menjalankan apa yang Tuhan mau. Mereka gagal beriman kepada Tuhan. Makanya muncul apa? Ada penyembahan berhala. Amin. Masih ingat hukum Tuhan, hukum Musa? Yang pertama dia bilang apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kenapa? Itu nomor satu. Karena dosa bangsa Israel, mereka menolak Tuhan. Mereka memersatukan berhala. Makanya itu poin pertama muncul. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Amin. Jadi Allah mengendaki kepada kita, jangan kita hanya rimbun subur, cantik, menarik, gagah, ganteng, tetapi tidak melahirkan karakter Kristus. Itu maksudnya. Amin. Lagi kebanyakan para pengkhotbah serupa sibuk ini, mereka hanya berkhotbah tentang buah pohon ara adalah kalau rambutan dia punya musim, kita orang percaya tidak punya musim kalau berbuah jelas. Amin. Yang setuju katakan amin. Kalau kelapa punya musim setiap berapa bulan? 3 bulan panen. Tetapi orang yang percaya kepada Kristus tidak pernah ada musim untuk terus mengeluarkan buah kasih. Tapi begitu dekat tidak ada buah. Sudah perhatikan pohon pala. Pohon pala itu kalau dia subur paling bagus, suburnya luar biasa, bunganya bagus banyak. Cek baik-baik, itu biasa dari laki-laki. Artinya tidak berbuah. Perbedaan. Kenapa? Karena proteinnya, ya, dia punya vitamin yang dalam tubuh, dalam akar pohon itu, dia hanya urus diri. Makanya daunnya hijau. Amin. Tetapi potensi protein yang akan mengeluarkan buah itu sedikit. Akhirnya pada waktu berbuah jatuh semua. Gambaran orang percaya tidak boleh seperti itu.